Teman semua, perkenalkan nama saya Marianto Pasaribu dari kelas R001 Prodi THP Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang pola komunikasi keluarga. Sebelum kita masuk kepada pola komunikasi keluarga, terlebih kita harus mengetahui apa itu pola dan komunikasi. Pola dan komunikasi. Pertama, kita masuk kepada pola. Pola itu suatu bentuk struktur yang tetap. Dan pola dalam kamus antropologi itu adalah kemantapan dari serangkaian unsur tentang suatu gejala yang mampu untuk menggambarkan gejala itu sendiri. Arti pola dalam secara umum, sistem kerja atau susunan unsur dari cara kerja suatu perilaku yang kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan gejala perilaku tersebut. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi secara umum ialah sesuatu yang sangat esensial karena manusia tidak akan sempurna kehidupannya tanpa adanya komunikasi. Komunikasi secara etimologi yaitu hubungan atau perhubungan. Istilah komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu communication. Akar kata dari komunis yang berarti sama atau sama makna dalam suatu hal. Baiklah, lanjut kepada pola komunikasi. Pola komunikasi ini merupakan model dari proses komunikasi di mana dalam pola komunikasi akan didapatkan feedback dari penerima pesan melalui serangkaian aktivitas penyampaian pesan. Dalam pola komunikasi ini ada 4 kategori. Yang pertama itu primer atau simbolik atau media. Primer ini merupakan komunikasi bahasa sebagai lambang verbal dan isyarat seperti gambar dan warna. Yang kedua, sekunder. Sekunder atau media. Sekunder atau media ini komunikasi yang penggunaan alat komunikatornya karena jarak yang jauh atau jumlah yang banyak. Dan yang ketiga itu linear atau menerima pesan. Untuk linear ini adalah komunikator dan komunikasinya saling bertatap muka atau juga ada kalanya menggunakan media efektif digunakan jika ada perencanaan terlebih dahulu. Dan untuk yang keempat itu sirkular atau penyampaian pesan secara terus-menerus. Untuk sirkular ini adalah suatu komunikasi yang dikarenakan muncul feedback atau timbal balik yang menjadi penentuan utama keberhasilan komunikasi tersebut. Baiklah, lanjut pada slide yang ketiga, yaitu pola komunikasi keluarga. Pola komunikasi dalam keluarga ini memiliki arti sebagai komunikasi yang terjadi di antara orang tua dengan anak-anaknya dan suami dengan istri dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian orang tua kepada anaknya, dan menyampaikan segala persoalan atau keluh kesah dari anak kepada kedua orang tua. Baik, lanjut kepada selanjutnya, yaitu dalam pola komunikasi dalam keluarga ini memiliki 4 macam. Yang pertama itu pola persamaan atau quality pattern, yang artinya itu tiap individu berbagi hak yang sama dalam kesempatan berkomunikasi. Semua orang memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu pola seimbang terpisah atau balance split pattern, yang artinya itu kesetaraan hubungan tetap terjaga. Namun, dalam pola ini, tiap orang memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dari yang lainnya. Tiap orang dilihat sebagai ahli dalam bidang yang berbeda. Untuk pola yang ketiga yaitu pola tak seimbang terpisah atau unbalanced split pattern, yang artinya itu satu orang mendominasi, satu orang dianggap sebagai ahli dari yang lainnya. Untuk pola yang keempat yaitu
pola monopoli atau monopoli pattern, yang artinya suatu orang dipandang sebagai pemegang kekuasaan. Satu orang ini lebih bersifat memberi perintah daripada berkomunikasi. Baik, lanjut kepada pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga saya. Baiklah, setelah seminggu yang lalu saya mengamati tentang pola komunikasi yang terjadi di dalam keluarga saya mendapat sedikit kesimpulan tentang pola komunikasi yang terjadi dalam keluarga saya. Yang mana yang menurut yang saya amati, pola komunikasi yang diterapkan dalam keluarga saya ini sangat beragam. Sebagai contoh, pada saat saya berkomunikasi dengan adik saya, kami menerapkan pola komunikasi yaitu pola seimbang terpisah atau balance split pattern, yaitu kesetaraan hubungan tetap terjaga, namun dalam konsep itu orang memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dari yang lain. Tiap orang dilihat sebagai ahli dalam bidang yang berbeda. Namun, pola tersebut tidak selalu kami terapkan ketika berkomunikasi, tergantung pada topik pembicaraan. Selanjutnya, jika saya berkomunikasi dengan orang tua saya, pola komunikasi yang saya terapkan atau yang diterapkan lebih condong ke pola monopoli atau monopoli pattern, yang mana orang tua saya, baik ayah atau ibu saya, memiliki kekuasaan penuh dalam memberi perintah kepada anaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menerapkan pola tak seimbang terpisah atau balance split pattern, yaitu masing-masing kami memiliki pekerjaan masing-masing. Contohnya kami sebagai anak, saya dan adik saya melakukan pekerjaan rumah atau beres-beres rumah, sedangkan orang tua saya, ayah atau ibu saya, melakukan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan dalam keluarga. Contohnya itu ayah saya sebagai petani, ayah saya pergi ke ladang untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencukupi kebutuhan dalam keluarga kami. Sekianlah presentasi singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.